one that took the risk. We had this kind of going away. I'll play the whole table then. God, what a thing when luck comes calling. Came in with 25,000. Yap, kali ini ada film dari abang botak Jason Statham lagi nih, menceritakan tentang seseorang yang mengalami krisis identitas yang terjebak megahnya keduniawian di Las Vegas. Seperti apa ceritanya? Inilah Wild Card. Di sebuah bar, seorang pria sedang menyendiri. Tak lama kemudian, ada seorang wanita datang membeli sebotol cola. Pria ini memperhatikannya dengan seksama. Tak lama kemudian, seorang pria lain mendatangi wanita itu. Zoo tonight. Two Asians got dollars. I just arrived. This is our future pressure you, but city, it's a big break and tight. You mean come? Dengan tiba-tiba, pria botak itu mengajak sang wanita untuk berdansa. Tentu saja hal ini membuat keributan. Pasangan itu akhirnya mengalah dan keluar meninggalkan bar. Namun, pria botak ini mengikuti mereka dan terus membuat keributan sampai akhirnya ia dipukul dan terjatuh. Hey, look. I don't want this back. Why? To deal with the Pee Wee Street fag. You say it is. You are, pal? You're a... Oh, no, I'm a mess. Di malam yang sama, seorang wanita dilempar keluar mobil di depan rumah sakit. Ia terluka parah dan terus memanggil nama seorang pria. Pagi harinya, pria bernama Nick ini berangkat menuju kantornya. Dan ternyata ia adalah seorang pengawal pribadi. Datanglah klien bernama Cyrus, pemuda berumur 23 tahun yang kaya raya, sedang mencari pengawal pribadi untuk mengawalnya saat akan bermain di kasino. Cyrus awalnya mengalami penolakan, namun karena kegigihannya, akhirnya Nick menerima pekerjaan itu. You want my qualifications? Along those lines. Not lied to, shit on, and shot. People do to each other. I'm light on economics at Yale. Mechanics. I was National Golden Gloves and can wrestle with a menu in 5 more. I'll lie a lot. Saat pergi ke restoran, Nick kembali bertemu dengan pria yang semalam memukulnya. Ternyata kejadian semalam adalah sesuatu yang sudah direncanakan untuk memenangkan hati wanita itu. Nick awalnya menerima bayaran $1.000. Namun, ia hanya mengambil $500 sesuai perjanjian awal. And that's what happened. Steaky. I love you, man. Hey, I'm gonna write you. Setelahnya, ia masuk untuk makan. Ia sempat bercanda dengan pelayan tentang seseorang pria yang tengah merayu pasangannya. Lalu, waktu makan, Nick sempat membayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Belum selesai membayangkannya, ia dikabari bahwa seorang wanita bernama Holly sedang mencarinya. Nick pun langsung menuju ke rumah Holly. Awalnya, Holly malu-malu untuk bertatap muka dengan Nick. Setelah beberapa saat, akhirnya Holly muncul dengan wajah penuh luka. Nick langsung memeluknya untuk menenangkan Holly. Ternyata wanita yang saat itu terluka di rumah sakit adalah Holly. Holly menceritakan kepada Nick apa yang telah ia alami. Awalnya, ia diajak ke sebuah pesta bersama 3 orang pria dan berakhir mengalami kekerasan sampai akhirnya ia masuk rumah sakit. Holly pun meminta bantuan kepada Nick, namun ia malah diminta untuk melapor kejadian ini kepada polisi. Holly menjelaskan bagaimana ia akan melaporkan kejadian kali ini. Ia bahkan tak mengetahui siapa orang-orang itu. Nick kemudian menjelaskan kepada Holly bahwa ia tak bisa sembarangan membantunya dan membuat keributan karena di kota itu ada Baby yang merupakan mafia di Las Vegas. To be tainted with the golden nugget. Ghost can rip the phone book in half. I'm leaving now. The first year, Baby himself tried. Baby accepted that. I don't have one contact.
Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Nick menemui kenalannya di hotel tempat orang-orang itu menginap. Setelah beberapa saat, akhirnya ia tahu siapa dan nomor kamar orang-orang ini. Nick sempat disarankan oleh kenalannya agar tak mengganggu orang-orang ini. You did me something once. Now I need you to do me. Do not. With these guys. Setelahnya, Nick menelpon Holly dan berpura-pura gagal mencari tahu informasi yang dimauinya. Namun, Holly menceritakan tentang dirinya malam itu yang ditodong dengan pistol dan dilecehkan dengan sangat buruk. Holly juga sempat menuntut pada Nick bahwa ia adalah orang yang selama ini selalu membantunya. I know. You were lying. Every good thing I ever said was true. Only me. Nick pergi ke sebuah hotel mewah untuk bertemu dengan Cyrus. Setelah bertemu, mereka berdua berkeliling untuk pergi ke sebuah kasino di mana Cyrus ingin bermain. Nick dan Cyrus sempat berbincang dan saat itu ingatan Nick soal sebuah kapal yang berlayar kembali muncul. Setelah selesai dengan Cyrus, akhirnya Nick pergi menemui Holly untuk memberitahu siapa nama orang yang telah melecehkannya. Setelah mengetahui hal itu, Holly mengatakan kepada Nick ia ingin membalas dendam. Tak bisa mengelak, akhirnya Nick pergi untuk menemui pria bernama DeMarco ini. About? Said he was a friend of baby's. Nick sampai di kamar DeMarco. Dengan memakai nama Baby, akhirnya ia dapat masuk dan bertemu dengan DeMarco. Mereka akhirnya berbincang. DeMarco adalah seorang yang narsistik dan menyebalkan. Ia juga akhirnya menyuruh Nick untuk pergi malam itu. Another game you're playing on me this time. You can't show disrespect to all. Nick. You look like a two-bit pimp to me, am I right? Look, see, it's the wrong one. Or you disrespect Nick. Where it's been? Let me just... When you do listen, something. Didn't I tell you so? You remember what? Well, I want people to know how... Tell me about my good qualities, and if... Man, Mr. DeMarco, a peach band. Give you one more chance. Sebelum pergi, bayangan tentang kapal yang sedang berlayar lagi-lagi muncul. Dan saat itulah Nick langsung menghajar mereka semua. Dengan cepat, Nick melumpuhkan mereka dan mengikatnya. Holly pun segera datang. Setelah ia berhasil dan merasa puas balas dendam, akhirnya Nick dan Holly pergi dengan membawa uang $50,000 milik DeMarco. Who I am? What's she doing, huh? What this is? Yeah, sure it is. 50,000. This isn't about. Is it? It was then. Why don't you tell you go to put... I love steak. Everyone can make a little mistake, okay? I love... Brought my camera. Okay. You have to look at this placement good. Yeah, I know. Hey, don't tell me. Holly kemudian kabur untuk bersembunyi dan membagi uang itu dengan Nick. Setelah mendapatkan uang, Nick menyewa kamar yang lebih bagus dan ia pergi ke kasino untuk menggandakan uangnya. Ia pun bermain dengan sangat baik dan berhasil menang banyak malam itu. Setelah menang, Nick berhenti. Ia sempat bertemu dengan Cyrus di tempat itu dan memutuskan untuk bermain lagi. Ia bermain dengan sangat cemerlang malam itu, sampai menjadi pusat perhatian dan memenangkan uang dengan total $500,000. Watch out. God, what a thing when luck comes calling.
Good. Ketika akan menukarkan chipnya dengan uang tunai, Nick sempat kebingungan dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bermain lagi dengan mempertaruhkan semua uang miliknya itu. Dan pada akhirnya, semua uang yang ia dapat malam itu lenyap begitu saja. What's happened? It's just $500,000. No, now I really don't want any limit. Think someone else? Going out? Send it. Yes. Me. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ia minum sampai mabuk dan kemudian melampiaskan kekecewaannya di kamar mandi dengan memukul apapun yang ada di dekatnya. Ia pun marah akibat kehilangan uang sebanyak itu dan akhirnya pingsan di tempat yang sama. Saat tersadar, ia sudah berada di ruangan milik Cyrus. Di sini, Cyrus mengatakan bahwa ia mengetahui semua hal tentang Nick. Ia ingin belajar kehidupan dengan Nick. Namun, hal yang terjadi adalah Nick memarahi Cyrus dan menyuruhnya untuk melanjutkan kehidupannya sendiri. It's the only place you can stay. Obvious. Well, if it's so... You want adventure on your own? Setelah itu, Nick pergi ke bar. Ia didekati beberapa orang sekaligus. Karena curiga, ia langsung dapat memperkirakan apa yang akan terjadi. Pertarungan akhirnya pecah. Nick memukul dan mengalahkan semua orang yang berusaha menyerangnya. Sampai akhirnya polisi menghentikan aksinya itu. Akhirnya pagi itu Nick diantar untuk menemui seseorang yang sepertinya adalah bos besar. Benar saja, pagi itu Nick bertemu dengan Baby. Mereka mengenal satu sama lain. Baby bertanya tentang kejadian di kamar hotel dan menuduh Nick yang melakukan penembakan malam itu. Nick pun menjawab dengan santai. Karena malam itu Nick hanya memukul dan mengikat mereka tanpa menembakkan satu peluru pun. Setelah mendengar jawaban itu, Baby membawa Nick untuk disidang. Dan disinilah ia dipertemukan lagi dengan DeMarco. Baby disewa untuk menyingkirkan Nick. Namun, karena Baby dan Nick adalah teman lama yang saling menghargai, akhirnya Baby memilih untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. DeMarco awalnya berbicara menyudutkan Nick. Namun, Nick tetap tenang dan malah berbalik bertanya kepada Baby untuk meyakinkannya. Out in the hall, and he panicked. Baby, can you believe that? You'll see that I'm telling the truth. The fingerprints are mine. You begin right now. If you can answer them to your satisfaction, do. Pertanyaan pertama, mengapa menggunakan pistol? Menurut Baby, itu adalah alibi terkuat yang dimiliki oleh Nick. Karena ia bisa menyingkirkan siapapun tanpa harus menggunakan pistol. Dan pertanyaan kedua adalah suatu hal yang tak bisa lagi dielak oleh DeMarco. Karena merasa gagal, ia pun pergi sambil mengancam. I believe that somebody, and I will Soon, I'm gonna see A very macho little slime. I didn't want to be remembered for... Thank you, Nicholas. Setelah kejadian itu, Nick pergi ke resto biasa untuk makan.
Hari itu ia bertemu lagi dengan Cyrus. Kali ini Cyrus tak mengajaknya berdebat dan malah memberinya sebuah tiket pesawat dan uang untuk Nick pergi ke tempat yang selama ini ia idam-idamkan. Belum selesai dengan Cyrus, anak buah DeMarco datang untuk menyerang. Dengan bantuan dari Cyrus yang sudah mulai berani menjalani hidupnya, Nick berhasil melarikan diri. Ia bersembunyi di atap. Ia mendengar semua ucapan DeMarco yang saat itu sedang mencari-carinya. Sekaligus ingatan tentang berlayar kembali merasuki pikiran Nick. Kali ini bayangan itu menjadi semakin jelas. Ia pun memutuskan melompat dan mulai menyerang orang-orang itu satu persatu. Ia mengalahkan mereka semua dengan cepat dan segera pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Cyrus sempat datang dan memberikan lagi tiket yang sebelumnya ia berikan kepada Nick. Tak menunggu waktu lama, akhirnya Nick pergi meninggalkan Las Vegas dan mengejar mimpinya. Dan begitulah alur film kali ini berakhir. Abang Botak emang selalu bisa nyapu bersih semua lawan-lawannya sendiri. Baiklah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, jangan judi ya guys. Cheers.